Ya, menurut saya itu semua opsi yang terbuka dan itu opsi yang konstitusional. Kalau juga membuat partai baru juga dengan cara yang konstitusional. Ada nggak cara membuat partai baru yang tidak konstitusional? Ya, semua orang punya haknya masing-masing ya. Warga negara itu punya dijamin haknya oleh undang-undang, termasuk berpolitik, termasuk mendirikan partai politik. Contohlah para senior kita, para jenderal purnawirawan yang juga memulai karir politiknya dengan cara mendirikan partai politik. Banyak contohnya. Di antaranya Bapak SBY sendiri. Dulu menggagas dan kemudian mendirikan Partai Demokrat. Lalu ada contoh lain, misalnya Pak Wiranto mendirikan Partai Hanura. Sebelumnya lagi ada namanya Pak Edi Sudrajat, betul ya, mendirikan PKPI. Ada Pak Prabowo Subianto mendirikan Gerindra. Kemudian dulu juga ada Pak Hartono, betul, mendirikan PKPB. Artinya cukup banyak purnawirawan, jenderal, TNI yang memulai karir politiknya juga dengan cara mendirikan partai baru, partai sendiri. Terjadi suatu gerakan gerombolan pengacau. Gerombolan pengacau. Orang-orang yang menjadi suatu kelompok pengacau, mengacau suatu partai yang sah. Coba saudara-saudara bandingkan dan bayangkan hanya dalam waktu 40 menit. Melahirkan seorang ketua yang adanya di ujung sana. Tidak pernah terjadi di Indonesia. Dimanapun negeri ini. Tidak pernah terjadi. Ini baru terjadi di sebuah langit. Yang mengangkat yang namanya Jenderal Purnawirawan Muldoko. Berapa malunya kita. Berapa terhinanya demokrasi pada hari ini. Seorang yang mengaku hebat. Seorang yang mengaku bermarwah. Melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral. Saya ulangi sekali lagi. 40 menit. Menciptakan seorang ketua umum partai yang dilakukan oleh segerombolan orang yang ingin mengacau Partai Demokrat yang hari ini dipimpin oleh ketua umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya sampaikan kepada mereka bahwa kami adalah perisai, bahwa kami adalah orang yang tergarda terdepan akan berjuang sampai titik darah terakhir membela Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Jangan dikacau kami, jangan diganggu kami. Silakan Anda membuat partai baru. Tidak susah bukan kalau membuat partai baru? Mengapa pula mengacau partai yang kami cintai ini? Tolong, para pengkhianat, sadarlah. Dulu Anda dibesarkan oleh partai ini. Dulu Anda hidup dari partai ini. Hari ini Anda menjadi pengkhianat di partai ini. Suatu saat Anda akan menerima hasil dari apa yang Anda ciptakan pada hari kemarin. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyarankan kubu Kongres Luar Biasa KLB pimpinan Muldoko untuk membuat partai baru. Pembentukan partai baru secara konstitusional menurutnya lebih elegan dan bermartabat daripada merebut partai dengan cara-cara tidak benar. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru. Dia mencontohkan Hartono mendirikan PKPB, Edi Sudrajat dengan PKPI, Wiranto membangun Hanura, dan Prabowo Subianto mendirikan Gerindra.
Dan tentu saja Agus Harimurti Yudhoyono yang membangun Partai Demokrat dengan berdarah-darah. Masak membangun partai selama 20 tahun akan dibegal dengan KLB ilegal, jelasnya di Umbul Sidomukti, Kabupaten Semarang, Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Beliau-beliau itu jangan dianggap enteng, merawat partai itu dengan berkeringat, berdarah-darah dari nol untuk menjadikan partai jadi besar dan dipercaya rakyat. Yang dilakukan oleh kubu Muldoko dengan mengadakan KLB ilegal itu, kan mau enaknya saja. Sehingga tidak bisa diterima akal sehat, papar Agus Harimurti Yudhoyono. Dia menegaskan bahwa SBY tidak perlu turun dalam menangani prahara yang terjadi selama 2 bulan ini. Pasca keputusan Kemenkumham tanggal 31 Maret kan sudah jelas mana yang sah. Jadi, jangan lagi usik Partai Demokrat. Karena kami siap melawan, DPC dan DPD Jawa Tengah tentu siap bersatu melawan para pengganggu Partai Demokrat, kata Agus Harimurti Yudhoyono. Lebih lanjut Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, pasca prahara tersebut ada 7 penggerak KLB yang dipecat. Tapi kami tidak akan menghitung mereka, yang kami lakukan adalah menghitung kader yang solid dan loyal pada kepengurusan yang sah, dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, paparnya. Agus Harimurti Yudhoyono menilai kader yang setia adalah pejuang istimewa. Mungkin juga kemarin ada yang terpapar, nanti kita siapkan vaksinnya. Biasa ada yang kecewa, itu biasa dalam organisasi. Mereka bukan robot, biasa beda suara. Tapi perbedaan itu harus disampaikan dalam batas kepatutan dan norma, jangan menabrak aturan, katanya. Menurutnya, untuk para pembelot tersebut, ia dan Partai Demokrat telah memaafkan. Tetapi kami tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan. Kami tidak perlu demonstrasi terhadap keputusan yang diambil. Tetapi tugas pemimpin adalah melakukan pembinaan agar tidak salah arah, ungkapnya. Jubir kubu Muldoko, Muhammad Rahmat menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono SBY membuat partai baru. Bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, saran tersebut menunjukkan kubu Muldoko ingin menutupi rasa malu mereka. Terkait opsi kedua Andi yang menawarkan membuat partai baru, maka kami bersama tokoh-tokoh pendiri Partai Demokrat. Dulu mereka berdarah-darah mendirikan partai tahun 2001, mempersilakan SBY untuk mendirikan partai baru, sebut Rahmat. Kalau mereka mengatakan Cikeas buat partai sendiri, itu gak relevan. Saya hanya melihat ini sebuah komedi politik dagelan, yang mereka pertontonkan untuk menutupi rasa malu, dan juga keengganan untuk mengakui, bahwa mereka telah melanggar melawan hukum, ujar Agus Harimurti Yudhoyono, dalam jumpa persnya di Pasuruan, Senin tanggal 5 April tahun 2021. Agus Harimurti Yudhoyono menilai kubu Muldoko frustasi. Pasalnya, sejumlah statement yang mereka sampaikan penuh dengan kebohongan dan ujaran kebencian. Kubu Muldoko frustasi, karena KLB ilegal ditolak dan apa yang mereka sampaikan selama ini terkuak semuanya penuh dengan kebohongan, ujaran kebencian, dan fitnah. Semua kata yang saya sebutkan tadi buruk sekali. Bukan hanya untuk situasi ini, tapi juga Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono berharap kubu Muldoko bisa kembali ke jalan yang benar, serta menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Saya berharap kembali ke jalan yang benar, sadar bahwa itu semua tidak baik, menyampaikan sesuatu yang mengada-ngada berisi kebohongan-kebohongan tadi.